Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Asmaul Husna. Dan kali ini yang kita mau bahas ini adalah Asmaul Husna Al-Muhyi. Ananda semua, Al-Muhyi itu artinya bahwa Allah yang maha menghidupkan. Allah menciptakan manusia, menghidupkan, mematikan, kemudian menghidupkan kembali pada hari kiamat. Tidak ada yang menciptakan kehidupan dan kematian kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 66. Wa huwallazi ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh manusia itu sangat kufur nikmat. Nah, Anda semua, itulah maknanya Al-Muhyi, artinya bahwa Allah yang maha menghidupkan. Bumi atau daratan yang gersang ini disebut dengan mawat, artinya tanah yang mati, yang oleh Allah dihidupkan dengan air hujan, sehingga tumbuhlah berbagai tumbuhan di atasnya. Kemudian manusia menikmati kehidupan di dunia ini. Nah, Ananda semua, penting bagi kita untuk memahami arti hidup. Sebab ada orang yang hidup, ya, tetapi sebenarnya dia tidak hidup. Badannya hidup, tapi hatinya tidak hidup dengan keimanan. Memang jasadnya hidup, tapi dia tidak memberikan manfaat apa-apa. Nah, berkaitan dengan mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Ini Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185. Tidak ada satupun makhluk yang tidak akan mati. Bencana alam, kecelakaan bukanlah penyebab kematian, melainkan hanya salah satu jalan kematian. Ya, karena mati itu banyak jalannya. Bisa karena peperangan, atau dengan bencana alam, atau dengan penyakit, atau disebabkan oleh faktor usia. Namun, tanpa semua itu pun setiap manusia bisa mati jikalau Allah menghendaki. Nah, Anda semua, tentara lebih banyak yang meninggal dunia di atas tempat tidur daripada di tengah kecamuk peperangan. Tidak sedikit anak kecil yang meninggal dunia mendahului ibu bapaknya, bahkan kakek neneknya. Ada yang sehat tiba-tiba meninggal dunia, sedangkan yang sakit masih hidup. Demikianlah Allah menghendaki hidup dan mati setiap makhluk. Kematian bukanlah hal yang harus kita takuti, karena setiap makhluk sudah ditetapkan kematiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan adalah jikalau kita mati dalam keadaan tidak husnul khatimah. Husnul khatimah itu diraih dengan menghidupkan hati dengan keyakinan kepada Allah, serta menghidupkan jasad dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang hidup dalam penghambaan kepadanya dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, Nanda semua, dengan mengimani bahwa Allah lah yang maha menghidupkan, kita mengetahui betapa besarnya kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang menghidupkan segala sesuatu. Maka hendaklah seseorang selalu menyerahkan dan menggantungkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya dengan menghidupkan segala petunjuk dengan perbuatan taatnya.
menghidupkan syiar Islam dalam kehidupan, menghidupkan semangat untuk maju, menghidupi diri sendiri, orang tua dan keluarga, dan lain sebagainya. Nah, Ananda semua, bagaimana caranya kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan makhluk-makhluknya di muka bumi ini, maka umat Islam pun diwajibkan untuk meneladani nama dan sifat Allah Al-Muhyi ini. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, manusia juga harus memelihara kelangsungan hidup dan melestarikannya. Nah, Ananda semua, ada beberapa keutamaan meneladani Asmaul Husna Al-Muhyi ini. Ya. Yang pertama itu adalah kita menyadari bahwa sebagai manusia harus memelihara dan menjaga kelestarian alam ini. Kita menjaga ekosistem yang ada dalam kehidupan di alam ini. Ya. Yang kedua adalah kita selalu menebarkan kebaikan di muka bumi ini kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjalin persaudaraan dan kasih sayang dengan bersilaturahim. Yang keempat adalah berusaha untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail atau sholat malam, ya. Kemudian yang kelima adalah rajin membaca serta mengamalkan Al-Quran untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, itulah Anda semua sedikit penjelasan mengenai Asmaul Husna Al-Muhyi ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.